Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen penguji saya yang telah hadir dan dosen pembimbing saya, Bapak Agus Supriyatna SEMM. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia Nurrohmah dengan NIM 21100555252. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Financial Distress menggunakan model Springgate dan model Grover pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk menunjukkan fluktuasi kinerja keuangan yang cukup signifikan selama periode 2015 hingga 2024. Perusahaan mengalami peningkatan liabilitas, penurunan profitabilitas, serta restrukturisasi hutang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasi adanya potensi financial distress pada periode tertentu, sehingga diperlukan alat analisis yang dapat menggambarkan kondisi financial distress secara objektif dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model Springgate dan model Grover sebagai alat analisis untuk melihat kondisi financial distress PT Garuda Indonesia secara deskriptif. Selanjutnya, latar belakang. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk menunjukkan fluktuasi kinerja keuangan yang cukup signifikan. Total hutang perusahaan meningkat drastis dari sekitar 2,35 miliar USD pada 2015 menjadi lebih dari 13,30 miliar USD pada 2021. Sementara kinerja operasional mengalami penurunan tajam dan EBIT berubah dari positif pada 2017 hingga 2018 menjadi negatif hingga di bawah 1 miliar USD pada 2020 hingga 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi finansial distress PT Garuda Indonesia Persero Tbk selama periode 2015 hingga 2024 berdasarkan model Springgate. Yang kedua, bagaimana kondisi finansial distress PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode 2015 hingga 2024 berdasarkan model Grover. Dan yang ketiga, bagaimana model Springgate dan model Grover menggambarkan kondisi finansial distress pada PT Garuda Indonesia Tbk periode 2015 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Objek penelitian adalah PT Garuda Indonesia Persero Tbk dengan periode pengamatan selama 10 tahun dari 2015 hingga 2024. Data diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh Bursa Efek dan Otoritas Jasa Keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah model Springgate dan model Grover dengan klasifikasi berdasarkan nilai cut-off masing-masing model. Teknik analisis data. Pertama, melakukan perhitungan variabel dari tiap model. Model Springgate menggunakan 4 rasio keuangan yang mencerminkan likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Sementara itu, model Grover menekankan pada rasio modal kerja, laba operasional, dan profitabilitas aset. Hasil perhitungan dari masing-masing model kemudian dibandingkan dengan nilai cut-off untuk mengklasifikasi kondisi perusahaan ke dalam kategori distress atau non-distress. Melalui pendekatan ini, penelitian memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan secara sistematis dan terukur. Berdasarkan hasil perhitungan model Springgate, kondisi finansial distress PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode 2015 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada periode awal penelitian, yaitu tahun 2015 hingga 2016, nilai skor berada di bawah batas cut-off sebesar 0,860
2. Sehingga perusahaan diklasifikasikan dalam kondisi finansial distress. Hal ini mencerminkan lemahnya likuiditas dan profitabilitas perusahaan pada periode tersebut. Pada tahun 2017, nilai skor meningkat dan berada di atas batas cutoff, yang menunjukkan kondisi non-distress. Peningkatan ini didukung oleh membaiknya kinerja operasional dan efisiensi pemanfaatan aset. Namun, pada periode 2018 hingga 2020, nilai skor kembali menurun dan bahkan bernilai negatif, sehingga perusahaan kembali diklasifikasikan mengalami financial distress. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan laba operasional, tekanan likuiditas, serta dampak pandemi COVID-19 yang memperburuk kinerja keuangan perusahaan. Memasuki periode 2021 hingga 2024, nilai skor mengalami peningkatan signifikan dan berada di atas batas cutoff. Hal ini menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia berada dalam kondisi non-distress, yang mengindikasikan adanya pemulihan kinerja keuangan pasca restrukturisasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan Grover, kondisi finansial distress PT Garuda Indonesia Persero Tbk selama periode 2015 hingga 2024 juga menunjukkan pola fluktuatif yang sejalan dengan perubahan kinerja keuangan perusahaan. Pada periode 2015 hingga 2018, nilai skor relatif tinggi dan berada pada kategori non-distress, yang mencerminkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Namun, pada periode 2019 hingga 2021, nilai skor mengalami penurunan signifikan yang berada pada kategori financial distress. Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya profitabilitas serta aset kerugian operasional yang cukup besar, terutama pada masa pandemi COVID-19. Pada periode 2022 hingga 2024, nilai skor menunjukkan perbaikan secara bertahap, meskipun pada beberapa tahun masih berada pada kategori distress ringan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja operasional dan dampak positif dari restrukturisasi keuangan perusahaan. Model Grover menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan profitabilitas dan kinerja aset, sehingga mampu menangkap pergeseran kondisi keuangan perusahaan dari tekanan menuju kondisi yang relatif lebih stabil. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Springate dan Grover sama-sama mampu menggambarkan dinamika finansial distress pada Garuda Indonesia secara deskriptif. Kedua model konsisten mengidentifikasi periode tekanan keuangan dan periode pemulihan perusahaan meskipun menggunakan indikator rasio yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan kedua model secara bersama-sama memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sekian yang dapat saya paparkan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu penguji, semoga saya bisa menjawabnya dengan mudah.